semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi perkembangan kehidupan di planet Bumi. Nah, apakah makhluk hidup sudah ada ketika planet Bumi terbentuk? Ketika Bumi terbentuk, tidak ada satupun makhluk hidup. Sebelum ada kehidupan di Bumi, terjadi proses pembentukan batuan kerak bumi. Miliaran tahun kemudian, terdapat tanda-tanda kehidupan yang berawal dari munculnya makhluk bersel satu, yaitu mikroorganisme atau protozoa. Selanjutnya, berkembang berbagai makhluk hidup seperti serangga, reptilia, ikan, mamalia, dan manusia. Lalu, bagaimana alur perkembangan bumi? Alur perkembangan bumi dapat dijelaskan menjadi beberapa masa sebagai berikut. Yang pertama, masa Arkeozoikum. Masa Arkeozoikum atau yang kita sebut dengan Arkean terjadi sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Arkeozoikum berarti masa kehidupan purba. Pada awal masa ini, planet Bumi masih dalam proses pembentukan dan keadaannya sangat labil. Bumi masih berupa bulatan bola gas yang sangat panas. Selanjutnya, masa Arkeozoikum ini merupakan awal pembentukan kerak bumi yang berkembang menjadi protokontinen dan lempeng tektonik. Masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra, yaitu mikroorganisme bakteri ganggang. Kehidupan pada masa ini dapat diketahui dari penemuan fosil tertua, yaitu stromatolith dan cyanobacteria dengan umur sekira 3,5 miliar tahun yang lalu. Yang kedua, masa Proterozoikum. Masa Proterozoikum berlangsung sekira 2,5 miliar sampai 250 juta tahun yang lalu. Proterozoikum berarti masa kehidupan awal. Pada masa ini, keadaan planet bumi masih belum stabil, tetapi suhu bumi mulai dingin. Iklim selalu berubah-ubah dengan curah hujan sangat lebat. Nah, pada masa ini muncul kehidupan mikroorganisme bersel banyak, seperti Eukaryotes, serta jenis hewan invertebrata bertubuh lunak, seperti ubur-ubur, cacing, koral, mulai muncul di laut-laut dangkal. Perlu kalian ketahui bahwa masa Arkeozoikum dan Protozoikum disebut pula sebagai masa Prakambium. Masa ini dibagi menjadi beberapa zaman sebagai berikut. Yang pertama, zaman Kambrium terjadi sekitar 590 hingga 500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul kehidupan yang amat primitif seperti kerang dan ubur-ubur. Yang kedua, zaman Ordovisium terjadi sekitar 500 sampai 440 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul ikan tanpa rahang dan hewan bertulang belakang seperti landak laut, bintang laut, dan lili laut. Yang ketiga, zaman Silur terjadi sekitar 440 hingga 410 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hewan bertulang belakang seperti ikan. Yang keempat, zaman Devon terjadi sekitar 410 hingga 360 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hewan jenis amfibi tertua. Yang kelima, zaman Karbon terjadi sekitar 360 hingga 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hewan merayap jenis reptil. Yang keenam, zaman Perm terjadi sekitar 290 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. Selanjutnya, masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum berlangsung sekira 250 hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan alam mulai berubah dengan tanah yang makin kering. Selain itu, iklim sudah mulai bersahabat dan hujan mulai mereda. Masa Mesozoikum juga dibedakan menjadi beberapa zaman, yaitu yang pertama zaman Trias, terjadi sekitar 250 hingga 210 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul ikan, amfibi, dan reptil. Yang kedua, zaman Jura terjadi sekitar 210 hingga 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul reptil dan sebangsa katak.
Yang ketiga, zaman kapur atau disebut juga sebagai zaman kalsium, terjadi sekitar 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, muncul burung dan tumbuhan berbunga. Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Mesozoikum, ikan mengalami evolusi. Siripnya menjadi kaki yang kuat, ekornya tumbuh makin panjang, serta kepalanya makin keras dan besar. Beberapa hewan amfibi berubah menjadi besar, kulit telurnya mengeras, dan mulai berada di darat. Pada masa inilah permulaan munculnya binatang reptil besar seperti dinosaurus, Atlantosaurus, Brontosaurus, Tyrannosaurus. Oleh karena didominasi dinosaurus, masa ini sering disebut sebagai masa dinosaurus. Yang terakhir, masa Neozoikum. Masa Neozoikum berlangsung sekira 65 hingga 18 juta tahun yang lalu. Masa ini dikenal dengan masa kehidupan baru karena binatang raksasa punah dan muncul jenis makhluk hidup yang mirip dengan kehidupan masa kini. Kehidupan masa Neozoikum dibedakan menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, untuk zaman tersier berlangsung sekira 65 hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini muncul primata dan burung tidak bergigi berukuran seperti burung unta, serta hewan menyusui sejenis monyet dan kera. Selain itu muncul fauna laut seperti ikan, moluska, dan echinodermata yang sangat mirip dengan fauna laut sekarang. Tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi, seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Zaman ini ditandai dengan munculnya tenaga endogen yang dahsyat, sehingga menyebabkan retaknya kulit bumi. Nah, untuk zaman kuarter ini terjadi mulai 1,8 juta tahun yang lalu. Pada zaman kuarter mulai muncul kehidupan manusia. Zaman kuarter dibedakan menjadi kala Pleistosen dan kala Holosen. Untuk kala Pleistosen dimulai sekitar 1,8 juta tahun yang lalu dan berakhir pada 10.000 tahun yang lalu. Pada kala ini terjadi penurunan suhu secara drastis dan memunculkan zaman es. Sebagian besar Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara tertutup es. Demikian juga dengan pegunungan Alpen, pegunungan Karpatia, dan pegunungan Himalaya. Pada kala ini pula muncul manusia purba jenis Homo erectus, serta flora dan faunanya sangat mirip dengan zaman sekarang. Yang kedua, kala Holosen, berlangsung sekitar 10.000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekarang. Nah, manusia modern atau Homo sapiens muncul pada kala Holosen. Oke, itulah tadi penjelasan materi tentang perkembangan kehidupan di planet bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!